Tentu langkah yang baik dilakukan Kejaksaan Agung terkait mereka sudah melimpahkan orang dan alat bukti. Artinya sidang itu tidak begitu lama lagi. Nah, kalaupun kemudian alat buktinya sudah disempurnakan, sudah diantar, dilimpahkan atau diserahkan oleh pihak kejaksaan kepada pihak pengadilan, kita berarti tinggal menunggu yang namanya hari sidang atau jadwal sidang. Prediksi kami bahwa sudah dilimpahkan, diserahkan orang dan alat bukti. Kami yakin ini akan membuat kondisi kasus kasus timah ini akan makin terbuka. Gitu. Kita harap agar ada keadilan, ada hukuman yang setimpal terhadap Harvey Muiz dan geng-gengnya yang selama ini menikmati kekayaan dari iup tambang timah di Bangka Belitung. Jadi begini dia ya, Kejaksaan Agung itu tidak pernah melakukan langkah-langkah tanpa kajian. Jadi kita pastikan bahwa 88 tas yang disita oleh Kejaksaan Agung itu cenderung kuat adalah alat bukti atau terimbas TPPU. Kalau itu tidak terimbas, nggak mungkin Kejaksaan Agung menyita tas Sandra Dewi, nggak mungkin. Kita menunggu sidang Harvey Muiz ini dan Helena Lim. Nanti arahnya kemana? Apakah alat bukti itu akan bertambah, TPPU akan menyentuh banyak orang. Kemudian prediksi kami juga bahwa bukan hanya sebatas mobil mewah, bukan hanya sebatas tas mewah, rumah kan juga sudah disita, yang di Australia juga sudah disita ya. Jadi kami prediksi fakta-fakta persidangan akan mengungkap banyak hal akan disita oleh Kejaksaan Agung. Kami yakin itu. Ini penyidikan yang oleh pihak Kejaksaan Agung sampai penuntutan itu kan dari satu perspektif, yaitu aparat kejaksaan. Tetapi ketika sudah dibuka di sidang nanti, ini akan banyak perspektif lain yang bisa mengarahkan mana yang harus ditersangkakan tersangka baru, mana yang harus disita aset yang sudah disita yang baru. Jadi ini akan dinamis dan kami yakin bahwa pihak pengadilan, nah ini kalau nggak salah di pengadilan di Jakarta Selatan ya, akan dengan lebih dinamis membongkar kasus ini. Kami yakin itu. Disarankan Sandra Dewi nggak usah lagi berkelit berkilah, nggak usah hendak membentuk opini yang berbeda, karena BAP-nya Sandra Dewi itu nggak mungkin bisa diingkari dan nggak mungkin alat-alat bukti tidak dimiliki oleh aparat Kejaksaan Agung. Kalau mereka sudah memiliki itu, makanya berani mereka untuk menyita. Kalau nggak ada alat bukti, nggak mungkin mereka menyita. Kami yakin sekali itu. Jadi budaya atau cara-cara Sandra Dewi nggak usah lagi lah seperti itu gitu. Udah pasrahkan saja, tidak usah memberikan pendapat berbeda. Toh nanti BAP-nya akan dibuka kok di pengadilan. Sandra Dewi bilang itu bagian dari kinerja dia, penghasilan dia. Kenapa Kejaksaan Agung menyita? Kenapa coba? Yang kami takutkan Sandra Dewi memberikan pernyataan berbeda dari BAP, membuat nanti pihak kejaksaan marah, membuat pihak Kejaksaan Agung tidak terima dengan kondisi ini. Jadi saran kami, udahlah Saudari Sandra Dewi, terima aja dulu fakta berita acara yang sudah ditandatangani, apapun yang dilakukan, ketimbang melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif. Tidak baik melakukan seperti itu, karena aparat penyidik Kejaksaan Agung itu kan aparatnya kita, bukan aparat pihak lawannya mereka gitu. Kami yakin ketika nanti Harvey Muiz diperiksa, Helena Lim diperiksa, ada hal-hal baru yang bombastis yang di luar pengetahuan kita. Namanya fakta persidangan. Kita mulai. Mari kita tunggu sidang-sidang ini. Netizen Plus 62 kita berharap untuk lebih memberikan perhatian terhadap sidang ini supaya sidang ini bisa dikawal dengan baik, berjalan dengan baik.